Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Di awal tahun baru ini, kita kembali akan membahas sejarah dari kapal-kapal Pelni. By the way, ini bukan video pertama saya. Sebelumnya saya sudah membahas sejarah dari KM Kerinci, KM Kambuna, KM Rinjani, KM Umsini, KM Tampomas 1, KM Tampomas 2, KM Fudi, KM Lauser, KM Labobar, KM Dorolonda, dan masih banyak lainnya yang ada di channel saya ini. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu kapal Pelni yang kecil, mungil, imut yang dibuat di Indonesia, yaitu KM Willis. KM Willis ini sebenarnya dibuat di Indonesia dan bukan dibuat di Jerman. Dan untuk teman-teman ketahui, KM Willis ini salah satu kapal yang pernah go internasional selain kapal jetliner dan kapal KM Tampomas 1. Kapal ini sangat difavoritkan di benua hitam daripada di Indonesia. Daripada penasaran, langsung saja kita mulai ya. Welcome aboard. KM Willis ini merupakan kapal Pelni ketiga yang dibangun di galangan PT PAL Surabaya. Kapal ini merupakan hasil kerjasama antara Jerman dan Indonesia. KM Willis ini memiliki nama asli Palindo Jaya 503. Kapal ini dibangun pada tanggal 12 September 1997 dan kapal ini selesai dibangun pada tanggal 29 Januari 1999. KM Willis ini merupakan kapal bungsu dari 3 bersaudara yang dibangun di galangan PT PAL Surabaya. KM Pangrango dan KM Sangiang merupakan sister ship dari KM Willis ini. Dalam proses pembangunan kapal tipe 500 penumpang ini di Indonesia, satu tim insinyur dari Papenburg Jerman ikut serta membangun kapal ini secara langsung di Surabaya. Dan untuk material komponen kapal yang canggih untuk kapal ini seperti pendingin udara, crane, dan beberapa komponen mesin lainnya didatangkan langsung secara khusus dari Eropa ke Surabaya karena komponen tersebut tidak ada diproduksi di Indonesia. Kapal tipe 500 penumpang ini dibangun dengan maksud agar kapal tersebut seperti KM Pangrango, KM Sangiang, dan KM Willis dioperasikan pada jalur yang arus penumpangnya tidak terlalu banyak dan melayari ke bagian wilayah terkecil lalu lintas antar pulau, khususnya pulau-pulau kecil. Sampai saat video ini ditayangkan, KM Willis ini teregistrasi di Surabaya. Mungkin karena lahir di Surabaya, jadi tidak diubah menjadi Jakarta. Nama KM Willis ini diambil dari nama Gunung Wilis yang terletak di Jawa Timur. KM Willis ini memiliki panjang 74 meter dengan lebar 15 meter. Draft kapal atau kedalaman kapal sekitar 2,95 meter dan memiliki kapasitas 500 penumpang. Dulu KM Willis ini memiliki dua fasilitas kamar kelas, yaitu kelas 2 dan kelas ekonomi. Dan sekarang hanya menyediakan fasilitas kelas ekonomi saja. KM Willis ini memiliki 6 tingkat dek. Dek pertama merupakan ruang kamar mesin, dek 2 ruang kelas ekonomi, dek 3 ruang kelas ekonomi dan ruang kamar kelas 2 di bagian depan, dek 4 merupakan ruang perwira kapal, dek 5 depan adalah anjungan kapal, dan dek 6 merupakan top dek kapal Willis. Rute awal KM Willis ini melayani rute dari Surabaya menuju Badas, Labuan Bajo, Waingapu, Ende, Sabu, Rote, Kupang, dan balik lagi sampai ke Surabaya. Dari Surabaya menuju Sampit, Semarang, Ketapang, Semarang, Sampit. Setelah itu, KM Willis berganti rute yang berangkat dari Surabaya menuju Benua Bali, Bima, Labuan Bajo, Marapokot, Maumere, Makassar, dan Samarinda. Rute kapalnya pulang pergi. Dan sekarang rute kapalnya berganti lagi. Rute KM Willis saat ini berangkat dari Batu Licin menuju Makassar, Bima, Labuan Bajo, Kalabahi, Kupang, Rote, dan Sabu.
rute kapalnya pulang pergi. Untuk kecepatan KM Willis saat kondisi masih baru, dapat melaju dengan kecepatan 14 knot. Namun sekarang KM Willis melaju dengan kecepatan 9 knot saat berlayar. Dan itu tergantung sama cuaca di tengah laut. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Willis ini terdapat 4 sekoci yang ada di atas kapal, 2 berukuran besar dan 2 berukuran kecil. Dan jika ditotalkan secara keseluruhan, dapat menampung seluruh penumpang yang ada di dalam kapal. Di KM Willis juga terdapat life raft atau sekoci kapsul sebanyak kurang lebih 20 kapsul. Satu kapsulnya masing-masing dapat menampung penumpang 25 orang penumpang. Jadi soal alat keselamatan di dalam KM Willis ini super safety. Pada tanggal 16 Juni tahun 2005, KM Willis dicharter atau disewa ke negara Senegal, Afrika Barat. Selama KM Willis berada di Senegal, nama kapal ini tidak diganti atau tidak dirubah. Namun hanya cat pada lambung kapalnya saja yang diganti. Selama berada di Senegal, KM Willis melayani rute Dakar wilayah utara menuju Ziguinchor wilayah selatan. Jarak antara Dakar ke Ziguinchor sekitar 277 mil laut. Jika di Indonesia, jaraknya kira-kira seperti dari Surabaya menuju Sampit. KM Willis ini berada di Senegal selama 3 tahun lamanya. KM Willis ini dicharter atau disewa oleh negara Senegal untuk menggantikan kapal Le Zola milik Senegal yang tenggelam di pantai Gambia pada bulan September tahun 2002. Kapal itu mengangkut 2.000 penumpang. Perusahaan Société Maritime de l'Atlantique menyewa KM Willis untuk melayani rute Dakar ke Ziguinchor karena itu adalah rute padat penumpang. KM Willis melayani 2 kali trip dalam seminggu untuk rute Dakar ke Ziguinchor. KM Willis ini tiba di Senegal pada bulan November tahun 2005. Jarak dari Dakar ke Ziguinchor memakan waktu sekitar 16 jam perjalanan dengan KM Willis. Biarpun sudah ada kapal pengganti, tapi masyarakat Senegal masih trauma dengan insiden kapal Le Zola yang tenggelam. Pasalnya, dari 2.000 penumpang yang menjadi korban kapal tenggelam, hanya 65 penumpang yang selamat dari insiden tenggelam kapal Le Zola. Pada akhirnya, KM Willis ini disukai dan sangat diminati oleh warga yang ada di Senegal. Karena KM Willis ini mampu membawa penumpang sekaligus barang curah ke dalam kapal. By the way, KM Willis ini dicharter ke Senegal dengan paket komplit, yaitu dengan nahkoda dan awak kapal. KM Willis mengalami beberapa insiden selama di Senegal, yaitu baling-baling kapal pernah tersangkut jaring nelayan saat akan masuk ke Ziguinchor pada hari Minggu tanggal 6 Januari tahun 2008. KM Willis juga sering mogok di sana karena mesin kapal rusak. Dan yang lebih parah, stok makanan yang ada di dalam kapal KM Willis tidak pernah cukup untuk penumpang. Dan berikut ini adalah artikel atau berita selama KM Willis berada di Senegal. KM Willis berangkat kembali ke Indonesia dari Dakar pada tanggal 24 Juli tahun 2008 yang menempuh perjalanan selama 2 bulan, 8 minggu, 56 hari, 1344 jam, 80.640 menit, 4.838.400 detik. Lengkap kan? KM Willis berangkat dari Dakar pada tanggal 24 Juli tahun 2008 menuju Algeria. Kapal tiba di Algeria pada tanggal 2 Agustus tahun 2008. Di sana kapal istirahat dan mengisi bahan bakar. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2008, KM Willis meninggalkan Algeria dan berangkat menuju Port Said, Mesir. Kapal tiba di Mesir pada tanggal 18 Agustus tahun 2008. Di Mesir, KM Willis mengantri giliran untuk masuk ke terusan Suez.
Tanggal 19 Agustus tahun 2008, KM Willis masuk ke terusan Suez. Setelah sampai di ujung, langsung berangkat menuju Aden atau Yaman. Kapal tiba di Aden pada tanggal 24 Agustus tahun 2008. KM Willis istirahat selama 2 hari di Aden. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2008, KM Willis melanjutkan perjalanannya dari Aden ke Karachi atau Pakistan. Kapal tiba pada tanggal 1 September tahun 2008. Setelah itu, KM Willis lanjut berlayar menuju Colombo atau Sri Lanka dan tiba pada tanggal 6 September tahun 2008. Kapal istirahat selama 1 malam di sana dan lanjut berlayar menuju Belawan. KM Willis tiba di Belawan pada tanggal 12 September tahun 2008. Di Belawan, KM Willis istirahat dan mengisi bahan bakar di sana. Pada tanggal 14 September tahun 2008, KM Willis berangkat dari Belawan langsung menuju ke Surabaya. Dan KM Willis tiba di Surabaya pada tanggal 18 September tahun 2008. Total jarak perjalanan KM Willis dari Dakar, Senegal menuju Surabaya, Indonesia adalah 10.110 miles atau sekitar 16.270,4078 km. Setibanya KM Willis di Surabaya, kapal langsung naik dok untuk pengecatan ulang kapal dan perbaikan kapal. Pada tahun 2015, KM Willis melakukan peremajaan kapal saat sedang dok. Dan di lambung kapal ditambahkan logo destinasi wisata dengan tema Let's Go to Takabonerate. Jadwal dok KM Willis biasanya berada di akhir bulan Oktober sampai di awal bulan November. Pada tanggal 20 Maret tahun 2012, KM Willis menabrak karang di Laut Waingapu. Saat itu, KM Willis miring dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Pada tanggal 12 Juni tahun 2014, KM Willis menabrak kapal cepat Bahari Express di pelabuhan Tenau Kupang. Pada tanggal 17 Februari 2017, KM Willis kandas di Benoa, Bali. Di tanggal 21 April tahun 2017, KM Willis menabrak kapal cruise Sea Safari 7 di pelabuhan Benoa, Bali. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia di tahun 2020, KM Willis port stay di Makassar pada tanggal 13 April tahun 2020 dan baru berlayar kembali pada hari Jumat tanggal 18 September tahun 2020. Itu tadi adalah sepenggal kisah perjalanan karir atau sejarah dari KM Willis. Menurut kalian bagaimana dengan KM Willis? Tulis di bawah ini ya. Buat yang pernah naik KM Willis ini juga boleh tulis pengalaman kalian di bawah ini. Berikut ini adalah artikel atau berita tentang KM Willis.
Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan salam seluas-luasnya.